Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang di awal bulan Desember ini masih terus diakumulasi oleh asing. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Pergerakan ISG di awal bulan Desember ini mungkin membuat banyak trader dan investor kecewa. Karena penurunannya lumayan tajam, sampai saat ini ISG sudah turun 5% lebih dan asing terus keluar. Nah, di video ini saya coba sharing beberapa saham yang selama 1 minggu terakhir ini sebenarnya masih terus diakumulasi oleh asing. Sekarang kita bisa lihat di tabel ini, bisa kita perhatikan saham pertama yang paling banyak diakumulasi asing selama tanggal 1 sampai tanggal 9 Desember bisa kita lihat itu MDKA. MDKA masih paling besar diakumulasi asing. Yang kedua itu SMGR, ketiga itu INDF, keempat itu INCO, dan kelima INKP. Keenam ada XL, ada ICBP, berikutnya ENRG, UNVR, AMAR, dan berikutnya. Jadi masih banyak saham yang terus diakumulasi oleh asing 1 minggu terakhir ini. Sekarang kita akan coba bahas 5 saham teratas untuk melihat bagaimana potensi kedepannya. Bisa kita lihat di sini, MDKA hari Jumat kemarin turun 0,9% ke harga 4.380. Tapi bisa kita lihat cara grafik MDKA saat ini masih bagus trennya. Dalam beberapa minggu ini memang masih sideways karena masih gagal break harga 4.500. Tapi MDKA masih kuat berada di atas garis EMA 50 150. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak sideways. Jadi menurut saya MDKA apabila teman-teman mau entry masih bisa dipantau. Dan untuk teman-teman sudah punya saham ini menurut saya masih bisa di hold. Sekarang kita coba lihat. Untuk MDKA bisa teman-teman lihat penurunan hari Jumat kemarin ini masih ada akumulasi. Asing juga terlihat masih terus akumulasi. Jadi bukan cuma 1 minggu terakhir, tapi dalam beberapa minggu terakhir asing terus masuk akumulasi. Jadi asing belum keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat MDKA masih ada potensi untuk sideways minggu depan. Masih bisa bergerak dalam range harga di sekitar garis EMA 150 di 4.130 sampai 4.500. Jadi masih ada potensi apabila teman-teman mau entry itu untuk tunggu di sekitar garis EMA 50 sampai harga 4.200. Jadi apabila MDKA mengetes garis EMA 50 kembali dan masih bisa rebound, teman-teman baru ikutan entry untuk lebih amannya. Dan apabila teman-teman mau swing trade, bisa take profit apabila ternyata MDKA masih gagal break harga 4.500 atau hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati. Karena selama asing masih terus lakukan akumulasi dengan jumlah besar dan MDKA masih kuat di atas kedua garis EMA ini, saya lihat MDKA masih ada potensi untuk break 4.500 dan lanjut naik ke target berikutnya di 4.800. Karena ingat ini secara tren MDKA tren untuk jangka menengahnya masih oke. Jadi masih terbentuk high low sehingga masih ada potensi untuk break resisten ini dan melanjutkan kenaikan. Jadi selama masih ada akumulasi dan secara teknikal masih oke, MDKA masih bisa di hold. Kita lihat INCO. INCO juga bisa kita lihat hari Jumat kemarin turun 1% lebih ke harga 7.250. Tapi secara tren juga sama, INCO juga trennya saat ini masih bergerak tren. Jadi masih kuat berada di atas garis EMA 50 150. Dan penurunan hari Jumat kemarin membuat INCO berada di sekitar support 7.200. Tapi support lebih kuat menurut saya di 7.000 dan garis EMA 50 di 6.975. Sedangkan untuk resisten bisa kita lihat masih kuat di 7.500. Hari Kamis kemarin juga INCO sempat mengetes 7.500 masih gagal break. Jadi selama beberapa kali mencoba break harga 7.500, INCO masih gagal break sehingga trennya untuk tren jangka pendek mulai sideways. Dan garis MACD pun terlihat saat ini mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat hari Jumat kemarin ada distribusi
asing memang terlihat 1 minggu terakhir mulai keluar dari saham Inco. Tapi secara keseluruhan 1 minggu terakhir ini asing masih akumulasi. Jadi jika kita lihat dua saham pertama yang saya analisa ini adalah saham saya yang bergerak di sektor nikel. Jadi sektor nikel saat ini masih bisa dipantau. Karena dua saham yang paling banyak diakumulasi asing itu adalah saham-saham di sektor nikel. Untuk SMGR bisa kita lihat asing terus masuk akumulasi, tapi secara tren saat ini SMGR trennya sudah bergerak downtrend. Sebelumnya masih berada di sekitar harga 7.000, tapi hari Jumat kemarin sudah terkonfirmasi support ini terlewati. Jadi SMGR secara tren sudah kurang bagus. Jadi harus hati-hati untuk SMGR. Bisa kita perhatikan pedagang hari Jumat kemarin tidak naik dan turun. Terlihat ada sedikit distribusi, tapi asing memang terlihat masih terus akumulasi. Jadi untuk SMGR, apabila teman-teman mau coba entry, menurut saya wait and see dulu. Apabila minggu depan masih lanjut naik, sebaiknya tunggu di sekitar harga 6.500. Karena bisa kita lihat harga 6.500 selama beberapa kali masih kuat menahan penurunan dari saham SMGR. Jadi apabila mengetes harga 6.500 kembali, SMGR mulai sideways dan kuat berada di atas harga itu, bisa coba entry dengan target jangka pendek di 7.000 atau hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati, karena ada potensi ke garis EMA 150 yang saat ini di 7.300. Jadi wait and see dulu. Teman-teman juga bisa entry apabila minggu depan SMGR berhasil naik di atas harga 7.000. Apabila berhasil naik di atas harga 7.000 bisa coba entry, tapi harus lebih disiplin karena support 7.000 tidak terlalu kuat. Apabila kita entry di sekitar harga 7.000 ternyata SMGR berbalik arah dan turun di bawah 7.000, menurut saya pertimbangkan untuk cut loss. Tapi untuk target take profit tetap sama di garis EMA 150. Selanjutnya kita lihat INDF, secara tren juga saat ini masih bergerak tren. Bisa kita lihat setelah berhasil naik kembali di atas garis EMA 50 150, INDF terus bergerak naik. Dan saat ini garis EMA 50 pun telah berpotongan dan bergerak naik. Jadi secara tren jangka menengah, INDF trennya sudah mulai bergerak tren. Jadi hampir mirip dengan saudaranya yang kita bisa lihat. ICBP yang saat ini juga uptrend, tapi dalam 1, 2, 3 hari terakhir ini mulai turun menuju support psikologisnya di harga 10.000. Jadi CBP menurut saya juga masih bisa dipantau apabila teman-teman mau entry, karena secara tren masih uptrend. Jadi tunggu di support terdekat di harga 10.000 atau di garis EMA 50. Jadi kita bahas lagi INDF. Bisa kita lihat secara tren dalam 1 minggu terakhir ini kenaikannya memang sudah sangat tinggi. Apabila teman-teman saat ini baru mau entry, harus lebih disiplin karena ada potensi untuk terkena koreksi sementara. Karena wajar ada koreksi karena 1 minggu terakhir candlenya sudah naik sangat tinggi. Tapi untuk teman-teman yang sebelumnya sudah berhasil break di sekitar garis EMA 50 150, menurut saya sangat layak untuk di hold. Bisa kita lihat asing terus masuk akumulasi. Kenaikan hari Jumat kemarin 0,36% ini masih ada akumulasi. Jadi memang saat ini sudah dekat dengan harga resisten 7.000. Ini membuat saya menjelaskan teman-teman saat ini baru mau entry harus hati-hati, karena apabila minggu depan mengetes harga 7.000 gagal break, INDF misalnya ada potensi kembali ke 6.800. Jadi sebaiknya paling aman adalah wait and see dulu apabila teman-teman saat ini baru mau entry. Bisa tunggu di 6.800 untuk lebih amannya daripada buy on breakout di sekitar harga 7.000, karena di atasnya sudah ada resisten kuat di 7.200. Jadi karena saat ini belum ada terkena koreksi sementara, sebaiknya tunggu ada koreksi dan pullback baru teman-teman ikutan entry. Sekarang kita coba lihat INKP. INKP juga secara tren sudah mulai melemah. Saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50 yang di harga 9.500. Tapi INKP belum sempat turun mengetes support di EMA 150 yang saat ini di 8.875. Jadi secara tren saat ini INKP sudah tidak bergerak tren. Jadi hati-hati, walaupun secara tren jangka menengah masih oke karena masih berada di atas garis EMA 150, tapi secara tren INKP garis uptrendnya sudah patah.
Bisa kita lihat INKP juga asing masih terus lakukan akumulasi 2 minggu terakhir, dan pada kenaikan hari Jumat kemarin masih terlihat ada sedikit akumulasi. Jadi INKP juga masih bisa dipantau. Apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry, mau saya tunggu kembali di sekitar harga 9.000 sampai garis EMA 150. Karena hari Kamis kemarin juga sempat turun kembali ke harga 9.000, masih bisa rebound. Minggu depan memang masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 150 di harga 9.500. Tapi ingat, apabila gagal break, INKP masih ada potensi untuk turun ke 9.000 sampai garis EMA 150. Jadi apabila kemarin teman-teman sudah berhasil beli di sekitar harga 9.000, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata INKP minggu depan gagal naik di atas garis EMA 50. Selama masih gagal break garis EMA 50, potensi lebih besar untuk turun mengetes garis EMA 150. Jadi ingat, secara tren INKP saat ini sudah mulai melemah. Jadi walaupun asing terus masuk akumulasi, secara tren sudah melemah, biasanya trennya akan sideways. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.